Di video kali ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa atau C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk amilum, serta oksigen atau O2 yang akan dilepaskan. Untuk bisa melakukan fotosintesis, diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu, diperlukan juga air yang diambil dari tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui silem. Tahapan fotosintesis terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya menjadi unsur penting di fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air atau fotolisis air menjadi H+ dan oksigen. H+ kemudian akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan. Selanjutnya yaitu reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Lalu pakai apa ya? Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap utama, yaitu tahap fiksasi karbon, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida atau CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk digabungkan dengan RuBP. Selanjutnya, terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfogliserat atau PGA. Pada tahap reduksi, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bisfosfogliserat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dan pada tahap regenerasi, selanjutnya G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RuBP dengan bantuan ATP. Laju fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor utama yang menentukan laju fotosintesis adalah sebagai berikut. Pertama ada intensitas cahaya. Laju fotosintesis mencapai puncaknya pada saat terdapat banyak cahaya. Kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis juga semakin banyak. Yang ketiga, suhu. Suhu sangat berperan di dalam segala jenis reaksi biokimia di dalam tubuh tumbuhan, terutama yang melibatkan kerja enzim. Enzim-enzim yang bekerja di dalam proses fotosintesis hanya akan dapat bekerja pada suhu yang optimal. Pada umumnya, laju fotosintesis akan meningkat beriringan dengan meningkatnya suhu sampai pada batas toleransi enzim. Dan yang keempat adalah kadar air.
Air mempunyai peran vital pada proses fotosintesis. Kekurangan air dapat menyebabkan stomata atau mulut daun menutup sekaligus menghambat penyerapan karbon dioksida, sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Sekian video pembahasan mengenai fotosintesis, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.